Kaget aku juga. Halo semuanya, kami dari kelompok struktur bentang lebar akan mempresentasikan tugas UTS kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Kristianus Haryanto. Saya Axel Ovailiba. Saya Gobri. Baik semuanya, selamat menyaksikan Project Cup. Let's go. Halo guys. Sekarang sedang proses pembuatan maket struktur folded surface dengan bentang 40 meter. Baik guys, ini adalah proses pengecekan dan pemasangan struktur bentang lebar. Kita semua sepakat dari bentuknya sih Pak. Kenapa kita ngambil bentuk ini? Karena menurut kita bentuk ini tuh paling cocok jika diuji coba dalam percobaan ini. Karena bentuknya ini banyak lipatan sehingga gaya-gaya yang dihasilkan dari pembebanan nanti itu bisa disalurkan ke berbagai arah. Dan juga sebenarnya kalau dinilai dari itu aja sih enggak juga, karena kita juga pakai kolom-kolom gini ya, walaupun mengurangi bentuk dari foldednya itu, tapi menurut kita walaupun tanpa kolom, ini sebenarnya tanpa kolom pun kita sudah uji dan ini juga cukup kuat gitu. Jadi untuk keistimewaannya di sini dari bentuknya ini. Nah, bentang berapa itu? Untuk bentangnya ini kita 40 meter itu kurang lebihnya, dan untuk jarak kolomnya itu kita kasih 6 meter dengan ketinggian yang sama 6 meter gitu. Ketinggian sama. Oke. Ada keistimewaan dalam sambungan, dalam sistem. Untuk sambungannya sih kemarin kita diskusi itu untuk sambungan ini kita langsung satukan aja, kita cor, karena kita kemarin sepakat untuk jika dibentuk aslinya ini bagian atap kita pakai beton tanpa tulangan gitu. Sedangkan untuk strukturnya ini kita pakai tulangan, jadi kita cor langsung gitu. Sambungannya menggunakan perkat apa? Kan Maketnya beda ya. Kalau ini kan kalau untuk sambungan maketnya kita pakai lem G, cuma yang ya lem G. Jadi kenapa kok nggak pakai model kalau pakai model lem yang leleh begini? yang leleh itu biasanya belepotan sih. Jadi kita menghindari itu. Bisa dilihat ini kalau nggak ada ini terlihat cukup bagus gitu, dan juga rapat tanpa Ada benjolan-benjolan ini ya. Ya, mungkin ketebalan materialnya. Kalau untuk bahan ini bagian atap ini kalau di market ini 2 mili, sedangkan kalau kita sepakatin itu tidak sampai 10 cm untuk ketebalan atap. Oke, ada yang lagi mau dipresentasikan selain bentuk, model, sistem, bahan, sambungannya, kemudian tadi bentang kan juga ada yang Terus untuk susunan ini kan kalau dilihat ini merupakan bentuk yang hampir menyerupai piramida. Untuk susunan di sini kita pakai geometri yang berbentuk segitiga. Ini untuk atap ini merupakan plat-plat yang disusun berbentuk piramida. Dan untuk kokoh kalau nggak salah. Untuk kokoh ini kan distribusi gayanya itu menuju ke lipatan ini. Di lipatan ini kita berikan kolom sehingga bebannya itu langsung menerus ke kolom gitu. Jadi cukup kuat, dan juga waktu kami uji kemarin itu hanya terjadi ledutan untuk ya nggak sampai 2 kilo pembebanan. Oke, baik ya. Soalnya bisa diterangkan lagi karena ada puncak di tengah-tengah itu membuat dia lebih kokoh. Oh iya, dan satu lagi Pak, untuk kemiringan ini itu kita pakai sudut 45 derajat sehingga
karena penjelasan di beberapa materi Bapak, dimana kalau semakin tajam itu biasa semakin kuat untuk menahan berat. Kalau tajam kenapa Anda pakai 60? Untuk atap sih kita kemarin diskusinya antara 30 sampai 45, jadi kita pilih 45. Ya, standar kemiringan atap di Indonesia. Berarti ini semua sambungannya menggunakan perkat ya? Iya. Perkat. Oke, jadi tidak ada yang model kain, model toa, nggak ada ya? Oke, baik, kita sekarang nanti uji coba, nanti direkam. Nah, sebelumnya teman-teman saya akan menjelaskan beberapa alat yang kita pakai. Yang pertama itu beras, yang kedua itu kaca. Kacanya itu digunakan sebagai beban merata. Teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, proses pengujiannya itu kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu menggunakan beban merata. Nah, beban merata itu kita gunakan dengan kaca. Jadi kaca itu kan kalau ada bebannya dari atas, dia akan meneruskan ke tekstur kaca sehingga bebannya itu merata ke bentangan strukturnya itu. Lalu cara yang kedua adalah dengan beban terpusat. Jadi kacanya kita cabut, bebannya itu berasnya itu kita taruh di tengah-tengah struktur bentangannya ini. Nah, pada pengujian beban merata ini teman-teman bisa lihat prosesnya, kita uji itu, dan setiap cup itu sekitaran 260 gram dan kaca itu sendiri sekitar 1, kilogram. Teman bisa lihat, mari teman bisa lihat. Nah, pada pengujian beban merata ini, struktur bentangan yang kita itu tidak patah, tapi di bawah struktur itu sedikit melengkung akibat bebannya itu, tapi tidak patah, walaupun kolomnya sebelah kiri dan kanan itu agak sedikit ada tekanan sehingga agak melengkung, dan struktur bentangannya ini sedikit juga turun, tapi masih tetap kokoh. Teman-teman bisa lihat. Terus, dan proses pengujian beban merata ini kita menggunakan 24 cup, dan 24 cup itu sekitar 250 gram. Jadi kita kalikan 250 gram itu dikali dengan 24 cup, hasilnya itu sekitar 6 kilogram. Dan teman-teman, ini adalah proses pengujian kedua dengan menggunakan buah beban terpusat. Jadi kacanya kita ambil, terus bebannya kita pusatkan di tengah-tengah struktur bentangannya ini, dan ya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan pada pencobaan beban terpusat ini, cup pertama itu strukturnya sudah ada gerakan baik di kolom-kolomnya maupun di bentangannya sendiri, karena mungkin ya bebannya terpusat jadi agak lembek gitu. Terus di beberapa cup, semisal di cup 6 sampai di cup 19 itu ada gerakan yang lebih mengarah patah gitu, patahannya. Dan sebelum patah, teman-teman bisa lihat di video ini. Dia kenanya di akap dulu. Kap 15. Oh, melendunya oke. Ketika kameranya dilurusin udah ada lanjutannya kelihatan. Oke. Masih kuat kan? Coba. 16. Iya, pasti. Oke. Yang di dalamnya. Enggak, itu yang apa? Yang di dalamnya itu balkon itu membantu banget. Enggak, dia udah penuh. 20 ya, kita. Oke. Ya, konsekuensinya begitu. Akhir dari pesanan berapa itu? 24. Hampir sama. Nanti yang dipresentasikan yang itu ya, jadi Yang pertama ada dua tes. Eksperimen ya, Bro. Tadi 24 cup masih aman ya. Iya, tadi yang pertama 24 cup, ini udah 21 loh. Udah 2 ya? Baru 21 itu. 21. Berarti dia hampir sama kayak yang tes yang pertama. Ini 22.
Dan pada cup 23 ini yang terjadi. Nah, itu. Pada cup 23 beban atau struktur bentangan kita hampir sama, 24 di ya? balok yang kita taruh di bentangannya itu sendiri. Mau coba sekali lagi konsekuensinya. Oke, nggak apa-apa. Siap-siap. Oke ya. Siap-siap. Ini kedua yang paling Oke guys. Berarti koleknya di 23. Nah, 23 nanti dikalikan banyaknya cupnya ini. Iya, Pak. Ya. Satu cup itu berapa kilo, Pak? Tadi sekian gram ya. Enggak, cupnya itu 290 gram. Terus kalau bersamaan dengan beras itu berapa, Pak? Kamu kurangin 29 gram aja dari. Bukan. Berapa? 250 gram. Itu aja, Pak. Satu potong langsung. Berarti patahnya di mana? Di sambungan atau di Bukan di baloknya, Benar-benar di balok ya? balokannya berarti. Iya, Kan bagus loh. Iya, Berarti ini kalah di bahan ya. Iya. Ini Sama, Pak. sambungannya yang kalah. Yang kalah tuh. Ya. Tadi pertama ini udah itu kok. Apa? Oh sudah. Udah lubang ini. Sudah Di lupa. bahan.